Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Laamin SPDSD, calon guru penggerak dari Kabupaten Wakatobi. Terima kasih Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, terkait dengan tugas saya sebagai CGP di modul 3.1 ini, kami ada tugas untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah. Kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah kira-kira kasus atau permasalahan yang Bapak hadapi? Oh iya. Kasus di sekolah ada sih, pernah di tahun 2022, tepatnya di bulan 6 itu kenaikan kelas. Kasusnya begini, ada siswa kelas 4, dia kelas tinggi. Gurunya itu menyampaikan ke saya atau wali kelasnya itu bahwa dia tidak akan bisa naikkan ke kelas karena belum lancar membaca. Alasannya juga karena sudah kelas tinggi begitu, sehingga maunya ditahan. Waktu itu saya sempat memanggil orang tuanya juga, bagaimana keadaannya di rumah. Orang tuanya sih sibuk sebenarnya, sehingga anak ini kurang terurus, sehingga saya sampaikan ke wali kelasnya, apakah tidak ada jalan lain, maksudnya solusinya itu jangan sampai anak ini merasa kecewa begitu dan dia akhirnya tidak mau lagi sekolah karena malu dengan teman-temannya itu. Karena kalau hal itu terjadi, kasihan masa depannya Jadi saya membuat kesepakatan dengan orang tuanya agar lebih diperhatikan, terutama supaya cepat lancar membaca. Dan alhamdulillah wali kelasnya juga merespon dengan baik, sehingga dia memberikan kesempatan anak itu untuk naik kelas. Oke, baik Pak. Terus selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus? Apakah kasus itu masuk dilema etika atau rujukan moral? Iya. Kalau saya identifikasi seperti yang tadi itu sudah masuk kasus dilema etika itu. Oh iya. Karena tadi jika tidak dinaikkan juga benar juga, karena anak itu belum lancar membaca. Tapi kalau dinaikkan, kita akan memikirkan masa depannya nanti jangan sampai dia psikisnya anak tersebut. Oke, baik. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus antara kepentingan yang sama-sama benar? Ya, jika itu sama-sama benar, saya melihatnya kepada yang mana yang lebih diutamakan. Intinya saya mengambil keputusan yang berpihak kepada murid. Oh iya, betul Pak. Kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan di sekolah? Ya, biasanya kalau kasusnya itu tidak sulit, saya langsung saya putuskan. Tapi kalau kasusnya sulit, saya identifikasi permasalahannya, bukti-bukti itu dikumpulkan, kemudian melakukan diskusi dengan rekan-rekan sejawat, kemudian rekan sejawat, orang tua maupun komite. Oke, ya baik. Terus selama ini hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Yang selama ini sih yang efektifnya itu pada setiap mengambil keputusan kami mengutamakan untuk berpihak kepada murid, supaya tidak ada yang dirugikan. Baik. Jadi keputusan itu bagaimana sebisa mungkin dia
tidak berpihak pada murid dan tidak ada yang dirugikan ya Pak. Ya, maksudnya kita usahakan berpihak kepada murid dan tidak merugikan murid yang lain. Oke, baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang masuk dalam dilema etika itu Pak? Ya, tantangannya itu jika hal itu masuk sama-sama benar itu karena ada poin-poin jangan sampai kita yang paling berbahaya melanggar hukum itu. Iya. Kalau melanggar hukum itu memang agak susah itu. Kemudian jika sama-sama benar tinggal kita lihat poin yang mana yang lebih penting. Oke, baik Pak. Kemudian adakah semacam jadwal khusus dalam penanganan kasus atau seperti apa? Iya, kalau dalam penanganan kasus itu, kalau itu kasusnya itu tidak sulit atau mudah langsung. Tapi kalau itu sulit saya jadwalkan dengan berdiskusi bersama semua warga sekolah. Oke, baik. Terus adakah orang-orang yang bisa membantu dalam penyelesaian masalah? Ya, dalam menangani kasus-kasus di sekolah, saya selalu melibatkan semua warga sekolah, baik itu rekan guru, orang tua siswa, maupun yang mengalami kasus itu, sehingga banyak sih yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Iya, baik. Ini mungkin yang terakhir Pak. Ya. Kemudian kira-kira dalam pengambilan keputusan ini pembelajaran apa yang dapat kita petik dalam pembelajaran dalam pengambil keputusan ini, kira-kira pembelajaran apa yang kita bisa ambil sebagai pelajaran? Yang biasa ambil sebagai pelajaran dalam setiap mengambil keputusan itu dalam setiap hal kasus itu selalu berbeda-beda, tapi sering sekali yang terkait masalah siswa itu selalu kita alami di sekolah. Tapi dengan hal itu memberikan saya kiranya meningkatkan kemampuan saya dalam hal menangani kasus-kasus di sekolah. Oke, baik Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Iya, saya pamit dulu Pak. Ya, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Amin, SPDSD Jalan Penggerak dari Kabupaten Wakatobi. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas saya. Kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah kira-kira permasalahan atau kasus-kasus baik itu yang menimpa siswa maupun guru yang Ibu alami selama ini? Terima kasih Pak Amin sudah datang di sekolah saya, di kantor saya. Jadi di sini mungkin banyak di dalam wadah sekolah itu pasti banyak kasus-kasus yang kita hadapi baik dari guru maupun murid. Jadi mungkin di sini saya mau angkat kasus yang saya hadapi ini, salah satu saja itu tentang dari guru. Di sini tentang dari guru honorer. Saya di sini ada berapa guru honorer, tapi salah satunya adalah guru agama. Saya juga ini bingung bagaimana untuk mengambil keputusan ini karena di sini guru agama ini sudah ada 2, ditambah lagi 1. Jadi jika saya usulkan ini, kebetulan ada pengusulan ini untuk guru honorer, jika saya usulkan ini yang salah satu guru agama, kira-kira bagaimana caranya untuk menetapkan jam, sementara yang jam yang ada di sekolah saya ini sudah full. Jadi mungkin saya ini, Pak Ami, saya boleh dikatakan saya ini sudah dilema etika. Jadi begitu seperti begitu Pak Ami. Oke. Bagaimana kira-kira Ibu bisa mengidentifikasi
apakah masalah yang ibu hadapi ini apakah ibu masuk dalam dilema etika atau kedudukan moral? Ya. Baik Pak Amin, di sini kita melihat dulu arti dari dilema etika. Dilema etika itu benar atau benar, di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana keduanya pilihan secara di mana keduanya itu pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Ya. Sedangkan bujukan moral di situ benar atau salah. Iya. Yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi di sini Pak Amin, ketika kita menghadapi sesuatu situasi yang dilema etika, kita harus tahu tentang dengan atau nilai-nilai kebijakan. Jadi untuk mendasari yang bertentangan seperti cinta dari kasih sayang, kebenaran, keadilan, atau kebebasan, persatuan tentang atau toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan kehidupan. Jadi di sini kita juga melihat paradigma dilema etika. Yang pertama dari individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan kebenaran lawan kesetiaan. Yang terakhir itu adalah jangka pendek dan jangka panjang. Seperti itu kita. Baik. Kira-kira bagaimana ibu menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Iya, baik. Saya di sini sebagai pemimpin di sekolah juga sebagai pemimpin pembelajaran. Iya. Jadi seorang guru itu dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya bijak mungkin, karena dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang menjunjung tinggi oleh sekolah tersebut sehingga bisa dijadikan rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Hal ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Ingarso Suntilodo, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru dalam mengambil keputusan juga membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi diri, karena keputusan yang kita ambil karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuh, yang keputusan yang kita ambil itu tidak ada keputusan yang sepenuhnya. Seperti itu. Baik. Kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa ibu lakukan selama ini? Baik, dalam mengambil keputusan itu merupakan proses kognitif, iya, yang kompleks dari sering didefinisikan sebagai suatu upaya memutuskan serangkaian tindakan tertentu. Dari pengertian di atas itu kita dapat simpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses terpikir dalam menentukan pilihan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan ini adalah yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua menentukan penyebab masalah, yang ketiga adalah menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah atau menentukan siapa yang terlibat. Yang berikutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang berikutnya juga yang terakhir atau berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dalam mengambil keputusan atau mengambil solusi seperti itu. Oke, baik. Kemudian mungkin hal-hal apa saja selama ini mungkin, apakah ada tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan yang ibu hadapi dalam menghadapi permasalahan
baik. Hal-hal yang saya yang selama ini yang merupakan tantangan dalam situasi kondisi dan sekolah saya ini adalah yang pertama, jika saya mengambil keputusan apakah diterima dengan orang lain atau tidak. Yang kedua, menimbang keuntungan dan rugi yang bisa dapat dari keputusan. Yang berikutnya, dalam mengambil keputusan harus mengacu dengan aturan. Ya. Yang keempat itu, bagaimana membuat pilihan mana yang benar, mana yang salah. Nah, di sini kadang kita bingung untuk mengambil keputusan karena adanya dilema etika. Ya. Jadi menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan ini ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis akhir. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa ingin. Oke Bu, baik. Kemudian ada lagi pertanyaan saya. Kira-kira adakah jadwal khusus atau apa namanya seperti rencana yang Ibu tetapkan dalam mengambil keputusan? Iya. Kalau tentang rencana itu, jika saya mendapatkan masalah, jika itu masalah berat, biasanya itu kita berkomunikasikan dulu warga sekolah dengan teman-teman guru di sekolah, karena kita harus melibatkan dari orang tua yang warga sekolah atau orang tua atau komite yang dapat masalah itu. Tapi jika masalah itu ringan, saya tidak membuat jadwal. Masalah itu saya langsung selesaikan dengan kami langsung selesaikan seperti itu. Dan itu pun saat kami mendapatkan masalah, kami langsung mendapatkan solusinya. Oke, baik. Kira-kira selama ini adakah orang yang bisa membantu, ya, atau ada yang tidak yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu? Iya, dalam mengambil keputusan itu saya selaku pemimpin di sini selalu mengajar warga sekolah, wali murid atau komite yang mempunyai pendekatan personil dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi hanya yang banyak yang membantu dalam mencari alternatif atau solusi seperti itu. Oke, baik. Ini mungkin yang terakhir ya. Iya. Dari semua permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Terima kasih. Dari semua di sini yang saya bisa ambil adalah kita sebagai seorang pemimpin tidak boleh mengambil keputusan itu sepihak saja. Ya. Tapi jangan juga terburu-buru. Ya. Kita selalu memperhatikan, kita harus mengidentifikasi masalah yang terlebih dahulu. Jangan lupa melibatkan semua yang terdekat dengan bagaimana situasinya berada di posisi sebagai pemimpin. Ya, oleh karena itu dalam suatu instansi itu mengharuskan belajar untuk mendengar dan melihat dari segala sudut pandang tanpa memberatkan satu sama lain seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang, untuk wawancara. Saya minta terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Terima kasih Pak Amin sudah datang ke sekolah saya, sudah berbincang-bincang dengan saya sebagai kepala sekolah di sini di SDN 3 Saya juga sudah menceritakan tentang permasalahan atau kasus yang saya dapat selama ini. Semoga juga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang banyak.